Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Debbie Kalangi Tohata. Tentu kita semua bersyukur karena kita diperkenankan Tuhan untuk memasuki hari ini dan kembali melakukan segala aktivitas kita. Namun sebelum kita memulai segala aktivitas itu, mari kita datang pada Tuhan, menyerahkannya dalam tangan kasih-Nya lewat doa, membaca dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Kembali kami akan melakukan aktivitas kami. Bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami telah menyiapkan hati kami, diri kami, untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun hidup kami di sepanjang hari yang akan kami lalui ini. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat hari Jumat tanggal 20 November terambil dari kitab Imamat pasal 10 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Imamat pasal 10 ayat 12 hingga ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu, serta bagi anak-anakmu, seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini adalah menggunakan upah dengan bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Imamat ini berbicara atau menuliskan tentang begitu banyak aturan-aturan. Segala hal terlihat bahwa diatur sedemikian rupa. Dan ini tentu diberikan oleh Allah melalui Musa hambanya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Kenapa Allah melakukan hal ini, Bapak, Ibu, Saudara? Supaya bangsa Israel hidup dalam keteraturan sebagaimana yang Allah harapkan. Sebagai Allah yang kudus, maka Ia menghendaki agar umatnya juga hidup dalam kekudusan. Dan oleh sebab itu, segala sesuatu yang mereka lakukan, melalui Musa disampaikanlah Allah. Ini loh yang harus kamu lakukan, yang harus kamu perbuat. Karena inilah yang aku kehendaki, Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, segala sesuatu memang diatur sedemikian rupa, termasuk apa yang harus dilakukan oleh para imam. Yang dimaksudkan di sini adalah Harun bersama dengan juga anak-anaknya. Tugas mereka adalah menjaga, mengatur kemah pertemuan. Nah, kemah pertemuan ini merupakan simbol kehadiran Tuhan, simbol kehadiran Allah. Mereka bekerja di situ. Mereka melakukan segala sesuatu sebagaimana yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan dan kerjakan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap orang yang bekerja itu pasti membutuhkan yang namanya upah. Pasti mendapatkan upah dari apa yang ia lakukan dan kerjakan.
Harun bersama dengan anak-anak pun demikian. Firman Tuhan datang kepada Musa untuk sampaikan kepada Harun bersama dengan anak-anaknya bahwa apa yang mereka lakukan dan kerjakan, mereka akan mendapatkan upah dari buah kerja mereka, dari hasil kerja mereka. Apa yang akan mereka dapatkan? Firman Tuhan mengatakan di sini, misalnya dalam ayat 12, kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan anak-anaknya, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Dan kita baca selanjutnya, mereka boleh mengambilnya, itu hak mereka, itu upah mereka dari apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Tapi ada pesan, upah itu memang hakmu, upah itu memang bagianmu. Tapi lewat Musa juga Allah mau sampaikan, jangan kamu menyalahgunakan upah yang telah diberikan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi bagaimana mereka harus mengelolanya dengan baik. Jadi kalau kita melihat apa yang menjadi pesan firman Tuhan pagi hari ini, bagi kita yang bekerja, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan dan kerjakan. Tapi kita diingatkan oleh firman Tuhan, ketika kamu mendapatkan hasil dari keringatmu, upah dari hasil jerih lelahmu, janganlah kamu memfoya-foyakan itu. Tapi kamu naikkan segala syukur hatimu pada Tuhan. Berdoa mohon terima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan beri. Dan pergunakanlah itu dengan baik sesuai dengan kebutuhanmu. Sesuai dengan apa yang memang harus kita penuhi dalam kehidupan ini. Karena upah itu merupakan satu bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada kita. Ini loh upahmu. Upah ini diberikan supaya apa? Meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Nah, kalau untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita dan kita menyalahgunakannya, saya berpikir bahwa kita tidak bijaksana mempergunakan berkat Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tema renungan kita mengatakan bahwa gunakanlah upah dengan bijaksana, kita semua sedang diingatkan. Mari, berkat dari Tuhan, kita pakai dengan baik. Bersyukurlah kepada Tuhan atas apa yang kita terima, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak ada padamu. Tapi mari cukupkanlah itu. Dan bersyukur pada Tuhan, gunakanlah dengan bijaksana. Mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan, sehingga tidak sia-sia apa yang kita lakukan dan kerjakan selama ini. Dan kita bisa menuai hasil dari segala jerih lelah kita, lewat berkat-berkat Tuhan, lewat upah, lewat gaji kita, yang Tuhan sediakan melalui perusahaan-perusahaan dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita. Dan Tuhan sediakan itu untuk mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan dan perlukan. Gunakanlah upahmu dengan bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk mempergunakan berkat-Mu dengan baik. Dan biarlah apa yang telah kami lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan aktivitas kami ini dalam tangan Tuhan. Apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami selalu bersyukur pada Tuhan. Karena sekali-kali Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam berbagai kehidupan kami. Baik dalam keadaan sehat, sakit, dalam keadaan bahagia maupun berduka. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Sebab kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami serahkan segala aktivitas dan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah nama Yesus dari sekarang sampai selamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.